Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ayu Lestari, NPM 2201060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan aproksimasi. Notasi Leibniz dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan atau dari apapun yang mengikuti d per dx. Terdapat x terhadap x. Jadi d per dx dan dx sinonim. Sampai sekarang kita telah memperlakukan dy per dx atau d per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy dan dx. Dalam subbab ini kita akan memberikan makna terhadap dy dan terhadap dx. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasi untuk memberi motivasi definisi kita. Misalnya p x0 y 0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx seperti diperlihatkan dalam gambar 1. Nah, kita lihat ya pada gambar 1 karena f terdiferensiasikan. Lim delta x mendekati 0, fx0 plus delta x min fx0 per delta x sama dengan f aksen x0. Jadi, jika delta x kecil, hasil bagi fx0 plus x min fx0 per dx akan bernilai kira-kira sebesar f aksen x0 sehingga fx0 plus delta x min fx0 sama dengan delta x f aksen x0. Ruas kiri ekspresi ini disebut dy. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 plus delta x. Ruas kanan disebut dy dan dia bertindak sebagai aproksimasi. Oke, ini definisi diferensial. Misalnya y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan sembarang dalam variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus dx, yakni y sama dengan fx plus delta x min fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas y didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Contoh 1, carilah dy jika a, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Yang b, y sama dengan akar x kuadrat plus 3x. C, y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 11. Penyelesaiannya, jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita cukup menghitung turunan dan mengalihkannya dengan dx. Nah, dy sama dengan 3x kuadrat min 3 dx. Yang b, dy sama dengan setengah x kuadrat plus 3x min pangkat min setengah 2x plus 3 dx sama dengan 2x plus 3 per 2 akar x kuadrat plus 3x dx. C, dy sama dengan cos x4 min 3x kuadrat plus 11 dikali 4x pangkat 3 min 6x dx. Nah, kita lihat itu ya. Itu di situ ada aturan turunan dan aturan diferensial. Nah, aturan turunan yang pertama itu dx per dk per dx sama dengan 0. 2, d kali k u per dx sama dengan k du per dx. 3, yang d dalam kurung u plus v per dx sama dengan du per dx plus df per dx. 4, d dalam kurung uf per dx sama dengan udf per dx plus fdu per dx. 5, d dalam kurung u per v sama dengan dx sama dengan v du per dx.
min U dV per dx per V kuadrat. 6 yang dun per dx sama dengan nu pangkat n-1 dx per dx. du per dx. Nah, aturan diferensial yang pertama dk sama dengan 0, 2 d dalam kurung ku sama dengan k kali du. 3 d dalam kurung u plus v sama dengan du plus dv. 4 d dalam kurung uv sama dengan u dv plus v du. 5 d dalam kurung u per v sama dengan v du min u dv per v kuadrat. 6 d dalam kurung u pangkat n sama dengan nu n-1 kali du. Yang selanjutnya itu ada aproksimasi. Aproksimasi diferensial akan memainkan beberapa peran dalam buku ini. Tetapi untuk sekarang penggunaan utamanya adalah dalam penyediaan aproksimasi. Kita telah menunjuk hal ini sebelumnya. Misal bahwa Y sama dengan Fx seperti diperlihatkan dalam gambar 3. Nah, itu ya gambarnya. Pertumbuhan delta X menghasilkan pertambahan yang dikorespondensi delta Y dalam Y yang dapat dihampiri oleh dy. Jadi Fx plus delta X dihampiri oleh Fx plus delta X sama dengan Fx plus dy sama dengan Fx plus f aksen X dx. Ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul. Nah, contoh 2. Misalnya Anda memerlukan aproksimasi yang baik terhadap akar 4,6 dan akar 8,2. Tetapi kalkulator Anda mati. Apa yang mungkin akan Anda kerjakan? Nah, penyelesaiannya tinjau grafik Y sama dengan akar X yang disketsakan dalam gambar 4. Nah, kita lihat ya gambar 4-nya ini. Nah, ketika X ini berubah dari 4 ke 4,6, maka akar X berubah dari akar 4 sama dengan 2 ke secara aproksimasi. Akar 4 plus dy. Nah, yang sekarang dy sama dengan setengah X pangkat min setengah dx sama dengan 1/2 akar 3 dx. Yang dx sama dengan 4 dan dx sama dengan 0,6. Memiliki nilai dy sama dengan 1/2 akar 4 kali 0,6 sama dengan 0,6/4 sama dengan 0,15. Jadi akar 4,6 sama dengan akar 4 tambah dy sama dengan 2 tambah 0,15 sama dengan 2,15. Demikian pula dx sama dengan 9 dan dx sama dengan min 0,8. dy sama dengan 1/2 akar 9 kali min 0,8 sama dengan min 0,8/8 sama dengan min 0,133. Karena itu akar 8,2 sama dengan akar 9 plus dy sama dengan 3 dikurang 0,133 sama dengan 2,867. Perhatikan bahwa dx dan dy dua-duanya negatif dalam kasus ini. Nilai-nilai aproksimasi 2,15 dan 2,867 boleh dibandingkan terhadap nilai-nilai sejati atau sampai 4 posisi desimal 0,1448 dan 2,8638. Untuk yang selanjutnya yaitu maksimum dan minimum. Seringkali kita harus mencari cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Kadangkala masalah semacam itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan pemaksimuman dan peminimuman
suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Jika demikian, metode-metode kalkulus menyediakan sarana ampuh untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya nih, kita diberikan suatu fungsi fx dan daerah asal x seperti dalam gambar. Sekarang kita memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S? Yang kedua, jika fx mempunyai suatu nilai maksimum dan minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai? Yang ketiga, jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai maksimum dan minimum itu? Nah, kita lanjut ke definisi. Definisi misalnya S, daerah asal F mengandung titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, SC adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum pada nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Nah, kita masuk ke teorema A, teorema keberadaan maksimum sampai minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka F mencapai nilai minimum dan nilai minimum di sana. Nah, perhatikan kata-kata kunci dalam teorema A banding F disyaratkan harus kontinu dan himpunan S disyaratkan harus berupa interval tertutup. Di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim, biasanya fungsi objektif akan mempunyai suatu interval I sebagai daerah asalnya. Tetapi interval ini boleh berupa sembarang dari 9 tipe yang dibahas dalam subbab 0.2. Beberapa di antaranya memiliki titik-titik ujungnya, beberapa tidak. Misalnya, I sama dengan A, B memuat kedua titik ujungnya A, B, hingga memuat titik ujung kiri A, B sama sekali tidak memuat titik ujung. Nilai-nilai ekstrim dan fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung. Nah, lihatlah pada gambar. Yang pertama itu kan ada titik ujung. Yang kedua titik-titik stasioner. Yang ketiga itu titik-titik singular. Jika C sebuah titik tempat F aksen X sama dengan 0, kita sebut C titik stasioner. Nama itu diturunkan dari fakta bahwa pada titik stasioner grafik X mendatar. Karena garis singgung mendatar, nilai-nilai ekstrim seringkali terjadi pada titik stasioner. Lihatlah. Akhirnya, jika C adalah titik dalam dari I di mana F aksen tidak ada, kita sebut C sebagai titik singular. Pada titik ini grafik M memiliki sudut yang tajam, garis singgung vertikal atau berupa loncatan, atau di dekatnya grafik bergoyang sangat buruk. Nilai-nilai ekstrim dapat terjadi pada titik singular. Walaupun dalam masalah-masalah praktis hal ini jarang terjadi, ketiga jenis titik ini, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular, merupakan titik-titik kunci dari teori maksimal minimal. Sembarang titik dalam daerah asal fungsi F yang termasuk salah satu dari 3 tipe ini disebut titik kritis F. Nah, contoh 1, cari titik-titik kritis dari Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada min setengah, 2. Penyelesaian titik-titik ujung adalah min setengah dan 2. Untuk mencari titik stasioner, kita pecahkan F aksen X sama dengan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Untuk X diperoleh 0 dan 1. Tidak ada titik-titik singular jika titik-titik kritisnya adalah min setengah, 0, 1, dan 2.
Teorema B, teorema titik kritis. Misalnya F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari satu titik ujung dari I, dua titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau yang ketiga, titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Contoh yang kedua, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari Fx sama dengan X kuadrat pada min 2,2. Penyelesaiannya, turunannya dari F aksen X sama dengan 3X kuadrat yang terdefinisi pada min 2,2 dan 0 hanya ketika X sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah X sama dengan 0, serta titik ujung X sama dengan min 2 dan F2 sama dengan 8. Jadi nilai maksimum F adalah 8 tercapai di X sama dengan 2 dan nilai minimum adalah min 8 tercapai di X sama dengan min 2. Perhatikan bahwa dalam contoh 2 F aksen 0 sama dengan 0, tetapi F tidak mencapai suatu minimum atau maksimum di X sama dengan 0. Ini tidak bertentangan dengan teorema B. Teorema B tidak mengatakan bahwa jika C adalah titik kritis maka FC adalah nilai minimum atau maksimum. Teorema B mengatakan bahwa jika FC adalah minimum atau maksimum maka C adalah titik kritis. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Perhatikan grafik dalam gambar 1. Tak seorang pun akan terkejut jika kita mengatakan bahwa F turun di kiri C dan naik di kanan C. Tetapi untuk meyakinkan bahwa kita sepakat mengenai istilah, kita berikan definisi yang presisi. Nah, misalnya F terdefinisi pada interval I, terbuka, tertutup, atau tak satu pun. Kita katakan bahwa yang pertama, F naik pada I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam I, X1 kurang dari X2 sama dengan Fx1 kurang dari Fx2. Yang kedua, F turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I, X1 kurang dari X2 sama dengan Fx1 lebih dari Fx2. Yang ketiga, F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Nah, teorema A itu teorema kemonotonan. Misalnya, F kontinu pada interval I dan terdiferensial pada setiap titik dalam dari I. Yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F naik pada I. 2. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F turun pada I. Contoh 1. Jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, cari di mana F naik dan di mana F turun. Penyelesaiannya, kita mulai dengan mencari turunan F. Fx sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 6 dikali x plus 1 dikali x min 2. Kita perlu menentukan nilai x yang mengetahui x plus 1, x min 2 lebih dari 0 dan juga yang memenuhi x plus 1, x min 2 kurang dari 0. Masalah ini dibahas secara rinci dalam subbab 0,2, subbab yang sekarang perlu ditelaah ulang. Titik-titik pemisah adalah min 1 dan 2. Titik-titik ini membagi sumbu X atas 3 interval. Min tak hingga, min 1, min 1,2, dan 2, tak hingga. Dengan menggunakan titik ujung min 2, 0, dan 3, kita simpulkan bahwa F aksen X lebih dari 0 pada interval pertama dan terakhir dan bahwa F aksen X kurang dari 0 pada interval tengah. Jadi menurut teorema A, F naik pada min tak hingga, min 1 dan 2, tak hingga, turun pada min 1,2. Perhatikan bahwa teorema tersebut membolehkan kita menyatakan titik-titik ujung dari interval-interval ini walaupun F aksen X sama dengan 0 pada titik-titik itu. Grafik F diperlihatkan pada gambar.
Oke, lanjut ke teorema B, teorema kecekungan. Misalnya F terdiferensiasi 2 kali pada interval terbuka I, jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas pada I. Yang kedua, jika F double aksen X kurang dari 0, maka semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Untuk kebanyakan fungsi, teorema ini mengubah masalah penentuan kecekungan menjadi masalah menyelesaikan pertidaksamaan. Contoh di mana f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 menaik menurun cekung ke atas dan cekung ke bawah. Penyelesaian f aksen x sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan x plus 1 x min 3. F double aksen X sama dengan 2X min 2 sama dengan 2 kali X min 1. Dengan pernyataan pertidaksamaan X plus 1, X min 3 lebih dari 0 dan lawannya X plus 1, X min 3 kurang dari 0, kita simpulkan bahwa F naik pada min tak hingga, min 1 dan 3, tak hingga. Demikian pula dengan penyelesaian 2X min 1 lebih dari 0 dan 2x min 1 kurang dari 0 memperlihatkan bahwa F cekung ke atas pada 1, tak hingga, cekung ke bawah pada min tak hingga, 1. Grafik S diperlihatkan dalam gambar 9. Oke, terima kasih telah menonton video ini.